Indonesia tidak perlu khawatir jika membeli jet tempur J-10C dari Cina dalam jumlah yang lebih sedikit. Asalkan pesawat itu benar-benar digunakan dan bermanfaat, tidak terbengkalai atau mengalami nasib seperti Mirage 2000 yang sempat dibeli tetapi tidak jadi digunakan oleh TNI AU. Para pencinta dunia aviasi dan juga sobat langit dimanapun berada. Akhir-akhir ini, dunia pertahanan Indonesia lagi panas-panasnya nih. Soalnya ada kabar menarik. Katanya Indonesia sebentar lagi bakal kedatangan jet tempur asal Tiongkok, Chengdu J-10. Dan tenang, ini bukan kabar receh. Karena yang kita bahas bukan drone rumahan atau pesawat RC mainan, tapi monster udara senilai, ya ampun, 9 miliar dolar AS. Kalau dirupiahin itu cukup buat traktir seluruh warga Jakarta minum es teh manis tiap hari, sambil nonton atraksi aerobatik di Halim selama setahun penuh. Tapi masalahnya, kayak biasa, setiap proyek besar di Indonesia tuh gak pernah lurus-lurus aja. Ada aja plot twistnya. Katanya mau beli J-10C, tapi yang mau datang malah J-10B. Lah, ini kayak pesan smartphone terbaru, tapi yang datang malah model tahun 2015. Dan baterainya udah bengkak. Nah, Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudi Sadewa, sempat bilang kalau anggarannya udah disetujui. Tapi dia sendiri juga masih bingung. Ini yang mau dibeli J-10 yang mana ya? Lucunya, beliau ngomong dengan santai, tapi bikin bingung semua orang termasuk TNI AU. Bayangin, duit 9 miliar dolar udah disiapin, tapi barangnya belum jelas. Kalau di warung kopi, ini kayak udah bayar nasi padang, tapi belum tahu lauknya rendang atau telur dadar. Nah, sekarang isu makin rame. Media luar negeri juga ikut nimbrung. Ada yang bilang Indonesia mau pinjam dulu 1,6 miliar dolar dari Cina buat nutup sebagian biaya pembelian. Ya, kesannya ringan sih. Tapi kita tahu kalau sama Cina urusannya nggak pernah tanpa bunga. Ingat proyek kereta cepat Wush? Nah, itu contohnya. Cepat sih, tapi bunganya juga cepat, bikin pusing kepala Menteri Keuangan. Yang jadi lucu, sekaligus miris, varian J-10 yang katanya mau dibeli itu, J-10B, udah bukan pesawat baru. Bahkan ada kabar kalau pesawatnya bekas pakai dari Angkatan Udara Cina. Lah ini gimana ceritanya? Dulu Mirage 2000 bekas Qatar dibatalin karena alasan udah tua dan susah cari spare part. Sekarang malah mau beli J-10B yang nasibnya nggak jauh beda. Kalau begini, TNI AU bisa aja nanti latihan sambil doa, semoga mesin nyala sampai mendarat. Tapi ya, niat pemerintah sebenarnya bagus. Mereka pingin diversifikasi. Artinya, jangan tergantung terus sama Amerika Serikat. Mau coba kerjasama sama Eropa, Korea, Turki, bahkan Cina juga. Masalahnya, tiap pilihan punya risiko. Kalau kita makin akrab sama Cina, Washington bisa cemberut. Dan ternyata, itu beneran kejadian. Menurut laporan dari Fulcrum, Amerika kabarnya langsung stop kontrak pengadaan 24 unit F-15EX buat Indonesia. Waduh, ini kayak pacar lama yang marah gara-gara kita jalan sama orang baru. Belum lagi negara-negara ASEAN juga pada mundur teratur waktu ditawarin J-10. Mereka takut terseret konflik Natuna Utara, tempat Cina sering pamer kekuatan. Nah, kalau Indonesia ikut beli, bisa-bisa kita dikira main di dua kaki. Dan secara teknis, J-10B ini juga dibilang udah agak sepuh. Kalau dibandingkan dengan J-10C, jelas kalah di radarnya, di rudalnya, dan di kemampuan bertahan di udara. J-10C itu udah pakai radar AESA super canggih, yang bisa deteksi musuh dari jauh sebelum musuh sadar dia udah diincer. Sementara J-10B masih pakai sistem lama. Ibaratnya J-10C itu kayak iPhone 15 Pro yang udah bisa rekam 4K. Sementara J-10B itu iPhone 6 yang baterainya 20% aja udah minta dicas. Tapi ya mau gimana pun rencana ini tetap jalan terus. Karena posisi J-10B katanya cuma pengganti sementara. Sampai nanti TNI AU beneran dapat pesawat-pesawat modern. Kayak KF-21 Borame E dari Korea dan Kaan dari Turki. Nah ini menarik. Karena istilah sementara di Indonesia tuh bisa panjang banget. Kadang sementara bisa bertahun-tahun. Jadi siapa tahu nanti J-10B malah pensiun duluan sebelum diganti. Nah, di balik semua drama pembelian J-10 ini, ada hal yang lebih dalam dari sekedar beli pesawat tempur baru.
Karena ternyata urusannya bukan cuma soal siapa yang punya mesin paling kenceng, tapi juga siapa yang punya teman paling kuat di dunia internasional. Jadi gini, begitu Indonesia dikabarkan bakal beli J10 dari Cina, Amerika langsung ngangkat alis. Loh, kok kamu dekat sama dia sekarang? Katanya mau bareng aku terus. Nah, dari situlah muncul tensi politik. Dan bener aja, kabarnya kontrak pengadaan F-15EX langsung dihentikan sepihak oleh Amerika. Waduh, ini kayak hubungan yang baru mulai serius, tapi tiba-tiba ghosting gara-gara cemburu. Sekarang, bayangin, Indonesia lagi di posisi serba salah. Kalau terlalu dekat sama Amerika, nanti dikira nggak mandiri. Kalau dekat sama Cina, dibilang ikut-ikutan kubu timur. Akhirnya, ya kita di tengah-tengah aja. Kayak anak kos bingung mau makan mie instan rasa ayam atau kari. Dua-duanya ada resikonya. Tapi di balik semua itu, langkah Indonesia buat beli J10 ini sebenarnya bisa dipahami juga. Kita lagi butuh armada tempur pengganti sementara. Karena jet-jet lama kayak F5 Tiger udah pada uzur. Dan sebagian F-16 juga udah minta pensiun dini. Sementara jet-jet modern kayak Rafale EF, KF-21 masih dalam tahap produksi dan pengiriman. Jadi kalau nunggu semua itu datang, bisa-bisa pilot kita malah sibuk latihan di simulator terus. Masalahnya, kalau yang datang nanti bener-bener J10B, apalagi yang bekas. Ya, siap-siap aja, TNI AU bakal dapat PR ekstra besar. Mulai dari perawatan mesin yang rewel, spare part yang susah dicari, sampai adaptasi sistem avionik yang beda banget sama pesawat barat. Kalau diibaratin, ini kayak nyetir mobil Jepang, tapi tiba-tiba dikasih mobil Rusia. Koplingnya aja bisa bikin betis gemeter. Dan satu hal lagi, yang bikin pengamat luar negeri makin garuk-garuk kepala. Kenapa Indonesia justru pilih pesawat yang teknologinya setengah matang, padahal niatnya mau modernisasi? Apalagi kalau dibandingin sama J10C yang punya radar AESA, sistem peperangan elektronik canggih, dan bisa bawa rudal PL-15 jarak jauh, yang katanya bisa ngerem musuh sebelum sempat bilang lock target. Sedangkan J10B, ya dia masih bagus buat latihan dan patroli harian. Tapi kalau diajak duel sama jet generasi baru, ya kayak ikut lomba lari pakai sendal jepit lawan sepatu atlet profesional. Belum lagi ada juga faktor geopolitik yang harus diperhatiin. Karena kalau Indonesia benar-benar beli J10, bisa aja negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia mulai waspada. Bukan karena takut, tapi mereka pasti bertanya-tanya, Indonesia sekarang condong kemana ya? Dan di dunia diplomasi, pertanyaan kayak gitu bisa bikin meja negosiasi jadi agak tegang. Tapi ya, di sisi lain pemerintah juga punya niat baik. Dengan beli dari berbagai negara, Prancis, Korea, Turki, dan Cina, Indonesia pengen nunjukin bahwa kita negara yang independen. Kita nggak mau dikontrol satu pihak, dan pengen punya banyak teman di langit. Cuma ya, balik lagi ke masalah klasik. Kapan kontraknya jadi? Dan yang datang nanti beneran J10C apa J10B? Karena kalau salah ambil, bisa-bisa nanti rakyat malah bikin meme. Duit 9 miliar dolar, hasilnya cuma pesawat yang butuh doa tiap kali take off. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.